Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, para pendahulu rahmati Allah, kembali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di pekan kedua Jumadil Tsani, Jumadil Akhir 1440 Hijriah dalam sebaik-baik keadaan. Kiranya kita semua menjadi bagian dari hamba Allah yang diberi kekuatan, kemampuan untuk menjadikan setiap hari yang Allah suguhkan dipenuhi dengan kebaikan dan amal saleh. Diberi kekuatan untuk istiqomah melakukan kebaikan hingga hari kepulangan Pulau Sami, panjenengan Sami menuju Allah dalam sebaik-baik keadaan, yakni diridhoi dan mendapat maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa beretikot bil qalbi wa qawlu bil lisan wa afalu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita senantiasa berharap dan berhajat kelak yaumil hisab mendapat bagian syafaatul uthma dari beliau di atas izin Allah. Para pendahulu rahmati Allah, kelihatannya ada reformasi keempat. Jadi mungkin karena jamaahnya semakin banyak. Habis Ustaz barusan habis ngaji surat-surat pendek soalnya. Jadi jam 7.10 sudah mulai. Iya. Nanti kita tes ya siapa yang paling banyak. Kan dapat hadiah, saya di situ sudah disiapkan hadiah. Di atas meja. Para pendahulu rahmati Allah, melanjutkan kajian kita berkaitan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu akhlak Rasulullah yang sangat dominan dan merupakan akhlak yang menjadi salah satu unsur akhlak terpenting yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah kesabaran beliau. Maka kita mencoba untuk melihat bagaimana Rasulullah SAW menjadikan sabar bagian dari senjata terbaik untuk mengarungi kehidupan beliau yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan ujian dan cobaan, untuk kemudian di ujungnya menjadi hamba yang mendapatkan pahala ghairi hisab. Ghairi hisab itu berarti tanpa batas. Jadi salah satu akhlak yang membuahkan pahala tanpa batas adalah akhlak sabar. Para bunda yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara sabar ini sejatinya secara fitrah setiap orang itu punya. Panjenengan dan saya secara fitrah memiliki mode sabar. Masalahnya mode sabarnya sedang on atau off. Padahal yang namanya mode sabar itu setiap saat, setiap waktu dia harus dalam keadaan on, harus dalam keadaan on. Karena sabar sendiri dibagi oleh para alim, ya, para ulama, menjadi 3 bagian penting. Yang pertama berkaitan dengan kesabaran yang harus dimiliki pada saat kita bertaat-taat kepada Allah. Jadi orang taat itu butuh sabar.
Kemudian yang kedua, ketika kemudian kita berhadapan dengan ujian berupa kemaksiatan, orang bermaksiat itu juga butuh sabar dalam tanda petik, sabar untuk tidak bermaksiat. Kalau yang pertama tadi sabar untuk taat, yang kedua sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang ketiga sabar berkait dengan ujian yang panjenengan dan saya tidak mengharapkan. Karena ada bentuk ujian yang kita berharap. Contoh sederhana bentuk ujian yang kita berharap adalah memiliki keturunan. Memiliki keturunan itu pasti jenengan dan saya berharap punya. Padahal pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa harta dan anak itu ujian. Berarti ketika panjenengan dan saya berharap memiliki buah hati pada saat yang sama, sejatinya kita berharap diuji. Benar nggak? Kita berharap diuji. Sayangnya tidak banyak orang yang melihat dengan jernih bahwa harta dan anak itu ujian. Sehingga ketika kemudian meminta, bermohon, berharap memiliki anak, harusnya sudah siap dengan paket ujian atas anak tersebut. Jadi kita bagi menjadi tiga, atau dibagi oleh para alim, kesabaran itu menjadi tiga. Yang pertama, kita diperintahkan sabar dalam ketaatan. Seperti hari ini, panjenengan melakukan amal soleh, bahkan tadi saya dengar mulai jam 7 lebih 10. Itu berarti sarapan paginya pasti di sini. Kenapa nggak tadi? Oh betul gitu. Baik, ini mungkin request itu ya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, sabar dalam taat. Mulai pagi sampai sekarang sudah jam 8:30. Bisa dibayangkan berarti panjenengan sudah 1 jam lebih duduk seperti ini. Mau bergeser sulit gitu kan. Mau berdiri juga nggak nyaman gitu kan. Artinya untuk taat itu butuh sabar. Berinteraksi dengan samping kiri dan kanan butuh sabar dan seterusnya. Dan jangan panjenengan mengira ketika kemudian panjenengan berkumpul dengan orang-orang soleh maka selesai, tidak butuh kesabaran lagi. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh-solehah itu butuh kesabaran yang sangat lapang, sangat luas. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika membersamai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi bersama dengan orang yang terus begitu, kipasnya. Oh, pas ngadep jenengan. Ustaz nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa. Oh, jambon. Alhamdulillah tersulah. Tapi itu tidak dapat gue. Baik, anggap saja kalau jenengan panas sauna. Penyakitnya nanti keluar. Para bunda yang dirahmati Allah, itu yang pertama sabar dalam ketaatan. Yang kedua tadi apa Bu? Sabar menahan diri untuk tidak bermaksiat. Menahan diri untuk tidak melanggar perintah Allah. Meskipun orang yang melakukan kemaksiatan sejatinya juga butuh sabar dalam tanda petik ini ya, sabar yang salah tempat. Menurut saya, yang namanya mencuri kedah sabar apa betul? Sabar. Menunggu momen yang tepat. Menunggu saat yang tepat untuk tidak berusaha-berusuh, tidak serampangan, tidak sembarangan. Kucing saja, kalau mau mengambil makanan panjenengan harus sabar. Dilihat apa panjenengan ada atau tidak, gitu kan? Jadi menahan diri untuk tidak bermaksiat butuh sabar. Bahkan orang yang bermaksiat juga butuh sabar. Tapi sabar yang salah tempat. Yang ketiga, sabar berhadapan dengan ujian yang panjenengan tidak harapkan. Dan tadi sudah saya garis bawahi Bun, bahwa ujian itu ada yang kita berharap dan ada yang kita tidak berharap. Tadi saya contohkan ya, panjenengan dan saya pasti ingin punya anak. Pada saat yang sama panjenengan harus sadar bahwa anak itu bagian dari ujian. Berarti kita ketika kita berharap memiliki anak, berarti pada saat yang sama kita berharap dapat ujian. Ada pun yang merasa bahwa anak bukan ujian, tidak ada. Ada pun yang menganggap anak itu ujian berat.
Itu ada, kalau itu ada ya. Artinya kita semua merasakan bahwa buah hati itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang kita lihat firman-firman Allah yang berkaitan dengan kesabaran para nabi atau para rasul. Yang pertama di Al-Baqarah 155 sampai 157. Surah apa Bu? Surah keberapa Bu? Surah yang kedua. Surah yang jarang-jarang dibaca oleh ibu-ibu yang hamil. Ibu-ibu itu kalau hamil yang dibaca surah Yusuf atau Maryam. Kenapa nggak baca surah Al-Baqarah? Karena khawatir anaknya. Atau baca surah Al-Fil gitu ya. Kalau pengen anaknya nyemplung. Para bunda yang dirahmati Allah, di Al-Baqarah 155 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali dengan kalimat wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'. Dan wala nabluwannakum, di situ ada lam yang disebut dengan lam taukid. Lam taukid itu lam yang menegaskan bahwa itu pasti sifatnya. Dan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi bala. Bala itu apa Bu? Ujian. Bala itu ujian. Dan ujian itu ada yang apa Bu? Menyenangkan, ada yang menyusahkan, melapangkan, menyempitkan, menggembirakan, menyedihkan. Semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang dibicarakan di 155 ini ujian yang panjenengan tidak mengharapkan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Dan sungguh Allah akan memberikan bala kepada kalian, kepada kita semua, saya dan panjenengan. Yang pertama berkaitan dengan rasa takut. Berkaitan dengan rasa takut. Setiap orang pasti memiliki rasa takut. Baik takut akan masa lalu yang sudah terkubur muncul kembali, takut dengan apa? Coba lewat gitu nih. Waduh, tapi hebat, Bunda tadi refleksnya saya lihat tidak menjerit. Oh, Allah tambahnya. Dia cuma menibaskan tangan. Ini pasti seorang Bunda yang pemberani. Apa tuh? Sapi. Nggak ada ekornya sapi. Oh, nggak punya mengecium. Bunda-bunda memiliki nama-nama tersendiri memang. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, dan sungguh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan menguji kalian semua dengan yang pertama rasa takut. Takut dalam banyak hal. Dalam satu hari ini saya yakin dari mulai kita bangun tidur sampai tidur nanti ada perasaan takut pada diri jenengan dan saya. Untuk hal yang mungkin bisa berbeda-beda objeknya dan levelnya juga berbeda-beda. Ketika anak berangkat kadang muncul nggak Bun khawatir ketika bawa motor atau bawa sepeda? Khawatir, perasaan takut. Ketika kemudian anak kita bilang nanti belajar kelompok di mana, di tempat kawannya, temannya dan seterusnya, kadang kita juga khawatir. Jangan sampai teman-temannya anak-anak nggak baik. Ada muncul perasaan takut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan perasaan takut pada setiap hamba, termasuk kalau dan panjenengan ini, bukan sesuatu yang harus kita hilangkan. Takut itu bukan hal yang harus dihilangkan dalam tanda petik ya. Juga bukan hal yang harus dipelihara, tetapi diletakkan secara proporsional pada tempatnya. Contoh Bunda tadi, ada sapi lewat, nggak takut kan tadi namanya sapi. Beliau sempat terkejut, saya tadi lihat, saya biarkan. Lihat, duduk, dan ternyata beliau dengan enaknya itu, omak binatang. Itu kalau bunda-bunda tertentu yang lain mungkin langsung jerit gitu kan, menggemparkan satu RT. Jadi takut itu bukan untuk dihilangkan, juga bukan untuk dipelihara, tetapi ditempatkan secara proporsional di tempatnya. Bersebab dalam situasi dan keadaan tertentu, dengan rasa takut itu justru muncul potensi-potensi yang lain. Contohnya, manusia takut dengan adanya gempa.
maka muncul potensi kreativitas, akhirnya membuat alat yang berkait dengan gempa, detektor gempa. Jadi detektor gempa itu kan muncul bersebab apa? Manusia takut gempa itu datang secara tiba-tiba. Artinya apa? Perasaan takut itu kalau ditempatkan secara proporsional, maka dia bersifat mentenagai, dia bersifat positif dan produktif. Apa saja, baik takut, berani, rasa marah, ya, dan seterusnya, itu semua potensi. Panjenengan Pulau Sami tidak boleh kehilangan rasa marah, tapi tempatkan rasa marah secara proporsional. Ya, kita lihat nanti Rasul juga pernah marah, bahkan Rasul juga pernah marah pada istri, Rasul juga pernah marah pada sahabat, tapi marahnya proporsional dan pada tempat yang tepat, di saat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan cara mengeluarkannya juga tepat. Itu marah yang proporsional. Masalahnya marah seperti itu kan gak gampang, teman. Yang keluar tepat di saat yang tepat dan di waktu yang tepat. Ya, tidak kemudian setiap apa sedikit kemudian kemarahan itu keluar, itu ya berarti mode marahnya itu sudah gak terkendali kan, seperti itu. Baik para bunda yang dirahmati Allah, yang pertama minal khauf wal ju', dan rasa lapar dan kelaparan dan kekurangan bahan makanan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan panjenengan Pulau Sami itu diuji dengan kekhawatiran kita atas kekurangan bahan makanan. Saya contohkan, ada nggak bunda-bunda yang hanya karena berambangnya entek marah, tidak sabar, hanya karena kehabisan berambang? Bukan jenengan, bukan bunda-bunda di sana di Antartika sana. Mungkin nggak kok kemudian ibu-ibu mau masak berambangnya entek kemudian jengkel marah? Tidak mungkin Bu ya, mudah-mudahan sebabnya sabar ya. Kalau kemudian buka kulkas kosong itu ya sabar gitu kan. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, kekhawatiran akan bahan makanan yang berkurang. Pada saat COVID-19 kemarin itu, beberapa minimarket itu kehabisan mie instan. Bersebab banyak orang khawatir proses isolasi itu akan terjadi sangat panjang dan lama, akhirnya borong apapun yang bisa dibeli. Mungkin begitu. Bahkan saya beli minyak angin belum sulit hari ini. Minyak kayu putih kesulitan. Beli masker kesulitan. Ada harganya berlipat-lipat. Kita lihat betapa manusia itu diuji dengan satu dua hal itu kelihatan sekali. Mode sabarnya hilang, sehingga kemudian tidak berpikir tentang orang lain. Yang penting saya punya, yang penting saya ada tandonnya, yang penting anak-anak saya selamat, saya tidak peduli anak orang lain. Masker yang sedemikian banyaknya kemudian diborong untuk dirinya dan keluarganya. Baik minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal, ya, dan harta yang berkurang, wal anfus, dan jiwa-jiwa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ujian kula panjenengan sami. Dan Allah menyampaikan loh itu dalam kalimat awalnya tadi, wala nabluwannakum. Itu berarti seakan-akan Allah ingin menegaskan pada panjenengan dan saya, bila panjenengan dan saya ingin hidup, maka wajib yakin bahwa paket hidup itu adalah ujian. Salah satu paket yang menyertai kehidupan manusia itu adalah ujian. Sehingga kalau kemudian kita bilang, ya Allah, tolong hentikan ujian ini pada saya. Ya Allah, jauhkan saya dari ujian. Ya Allah, hilangkan ujian dari hidup saya. Itu berarti kita minta malaikat Israel dikirim. Karena kehidupan itu paketnya memang dengan ujian. Sehingga ketika kemudian saya dan panjenengan memahami dan menyadari bahwa paket hidup itu adalah ujian, oh berarti yang terpenting bukan ujiannya, tetapi apa? Sikap yang kita keluarkan, mode yang kita aktifkan ketika ujian itu datang. Mode apa yang diaktifkan? Mode kecewa, mode marah, mode jengkel, mode reject, penolakan, atau mode sabar? Maka kita akan belajar dari para nabi dan rasul mengaktifkan mode-mode yang sifatnya positif ketika hidup kita didera dengan ujian. Kemudian yang berikutnya, wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat, dan buah-buahan.
yang dikurangi jumlahnya oleh Allah Subhanahu wa taala membuat manusia kemudian khawatir, takut, ya, teruji dengan itu. Wa basyirus shabirin. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lah hari ini kita bicara tentang itu. Oh ternyata orang sabar itu pun dekat dengan kegembiraan. Basyirus shabirin. Dan berikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Maka salah satu akses menuju kegembiraan sejati, kebahagiaan sejati adalah apa? Dengan mengakhirkan mode sabar dalam kehidupan panjenengan. Orang yang mode sabarnya on atau senantiasa on, maka dia akan sangat mudah atau lebih mudah mengakses kebahagiaan di dalam hidup dibandingkan orang yang sulit sabar, apalagi orang yang gagal sabar. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Habbab bin Al-As radhiyallahu anhu itu tanya pada Kanjeng Nabi, tanyanya begini, ya Rasulullah, ayyunas asadul bala, ya Rasulullah, siapa di antara manusia itu yang paling berat ujiannya? Maka Rasul mengatakan al-anbiya summal amsal fal amsal, yang paling berat itu ya para nabi, para rasul, dan yang semisalnya, artinya di antara seluruh manusia yang Allah cipta yang paling berat ujian ini nabi, rasul. Dan kemudian beliau menambahkan, dan setiap manusia akan diuji dengan mayuhasabul ini, seberapa kemudian dia memiliki pemahaman terhadap agamanya, kecukupan keimanannya. Semakin orang itu beriman, mukmin, levelnya semakin tinggi, maka ujian yang akan diberikan juga semakin tinggi. Itu sudah sunatullah. Itu hal yang niscaya, itu hal yang pasti terjadi. Kalau ada anak TK, anak SD, SMP, SMA, maka semakin tinggi level pendidikannya, ujiannya pasti akan semakin tinggi. Gitu betul. Kalau sulit dan tidak itu bergantung, relatif, tetapi semakin tinggi. Maka kalau kemudian ada anak yang sudah mau masuk perguruan tinggi negeri, ya mengikuti ujian UMPTN tulis atau SBMPTN, ketika kemudian dia mengikuti ujian kemudian protes, Pak boleh nggak soalnya diganti dengan penjumlahan 0 sampai 10, padahal dia mau kuliah. Ini berarti anak pengen diturunkan levelnya ke kelas 2 SD lagi. Jadi kalau panjenengan mendapatkan ujian, jangan minta diringankan, tapi minta dikuatkan, minta disabarkan, minta dimampukan. Kalau kemudian kita pengen ujiannya diganti dengan yang ringan, panjenengan pengen turun kelas berarti. Karena setiap orang diuji dengan atau sesuai dengan keimanannya, ketangguhannya, pemahamannya terhadap hidup. Maka ketika panjenengan mendapatkan ujian, minta dikuatkan, karena semakin kuat semakin berasa ringan. Bukan ujiannya jadi ringan, betul, tapi rasanya jadi clear, betul. Sama-sama yang diangkat 50 kilo, tapi kalau mengangkatnya dengan penuh sukacita sambil berdendang, maka berasanya mungkin 20 kilo. Tapi kalau yang diangkat 50 kilo, sebelum ngangkat sudah gremeng, sebelum ngangkat itu sudah gremeng. Sebelum mengangkat sudah protes, maka ketika diangkat bukan lagi 50, bisa 60, bisa 70, bisa 100. Ada banyak orang yang tumbang dalam ujian-ujian hidup bersebab mereka seperti itu modenya, polanya, stylenya. Coba kita lihat dulu konsepsi ujian yang diberikan oleh Allah pada panjenengan dan saya. Tadi sudah disampaikan oleh Allah bahwa ujian itu adalah paket dalam hidup. Nyata nggih? Tapi yang kemudian perlu kita catat, yang memberi ujian tadi siapa? Allah. Allah paham nggak tentang kita? Banget. Bahkan Allah itu lebih paham tentang Muhammad Hatta dibanding saya terhadap diri saya. Allah itu jauh lebih paham, jauh lebih mengerti tentang saya dibanding saya sendiri terhadap diri saya. Benar nggak? Makanya ada sebuah kalimat begini, ini bukan hadis tapi ya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kadang kemudian orang menisbahkan pada Rasul padahal bukan hadis. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya.
Artinya pengenalan terhadap diri adalah hal yang niscaya untuk kemudian panjenengan dan saya bisa nge-on-kan potensi-potensi positif yang kita punya, termasuk mode sabar tadi itu. Dan barusan saya sampaikan kepada panjenengan berkaitan dengan beratnya ujian yang diterima oleh para nabi dan para rasul jauh melampaui kula dan panjenengan. Makanya tadi ketika Rasul menyampaikan manusia itu diuji berdasarkan kapasitas dan kemampuannya atas agamanya, atas keimanannya, maka jangan pernah meminta ujian itu diringankan. Boleh meminta agar supaya perasaan kita atas ujian itu ringan, jangan level ujiannya yang diminta ringan. Kalau kemudian kita berharap, ya Allah jadikan aku berasa ringan dengan ujian yang panjenengan berikan, itu bukan meringankan ujian, tetapi menjadikan perasaan kita ringan menghadapi ujian itu. Dan perasaan panjenengan dan saya akan merasa ringan dengan setiap ujian kalau pemahaman dan keimanan kita sudah semakin baik. Ujiannya mungkin sama dengan orang lain, tetapi rasanya berbeda. Agar supaya mendapatkan rasa yang berbeda tadi itu, Bun, yang pertama panjenengan kedah pirsa bahwa yang menguji saya, menguji panjenengan itu Allah yang maha tahu siapa kita. Kalau Allah itu maha tahu siapa kita, pasti Allah tidak memberikan ujian yang panjenengan tidak mampu memikulnya. Gini logikanya. Kalau saya memberikan amanah pada anak saya perhitungkan nggak kemampuan dia? Pasti. Saya tidak mungkin bilang pada anak saya dulu ketika misal masih kelas 2 SD, kemudian saya bilang begini, nah ini Andri dititipin uang Bunur, disuruh nabungkan ke Bank Istiqomah, misalnya ada Bank Istiqomah, disuruh nabungkan, nah ini tolong nak ya, dibawa ke Bank Istiqomah sana, jumlahnya 2 miliar. Anak kelas 2 SD Bu, diamanai untuk nabung uang 2 miliar, kita logis gak Bu? Enggak, tidak mungkin saya meminta anak saya yang tidak mampu memanggul beban itu, mengemban beban itu. Anak kelas 2 SD saya bilang, nah, ini sepedanya Pak siapa ya, Pak Fulan, rusak enak tuh Harley Davidson di luar, disuruh dandak nih. Beliau minta tolong kamu ya, gawanan bengkel ya, Harley Davidson anak kelas 2 SD. Enggak mungkin. Artinya Bun, Allah itu maha tahu siapa kita. Kalau maha tahu siapa kita, pasti Allah sudah berhitung dari A sampai Z-nya atas kemampuan kita. Oh Bu Fulana itu punya kapasitas kemampuan apa A sampai Z begini. Maka aku berikan ujian sekelas ini. Karena Allah tahu. Sehingga kemudian kita sering mendengar ayat di 286 Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan. Allah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah membebani panjenengan dan saya beban ujian yang kita tidak sanggup memikulnya. Clear nih? Jadi agar supaya mode sabar itu keluar dengan otomatis. Karena gini Bu masalahnya. Tadi disebutkan bahwa pahala sabar itu nilai hisab tanpa batas. Enak nggak panjenengan mendapatkan pahala tanpa batas? Mau nggak? Mau banget. Itu sama dengan Bu Nur mengumumkan mulai minggu depan kajian Raudhatul Ilmi, disiapkan door prize bagi yang bisa menjawab pertanyaan ustadznya, maka akan mendapatkan ATM dari Bank Istiqomah yang isinya unlimited. Kira-kira yang datang apa juga jumlahnya sekian itu? Pasti penuh sampai sana, sampai pemandian sana. Karena hadiah itu Allah memberikan hadiah pahala tanpa batas itu pada mode sabar panjenengan. Ketika keluar dengan tepat. Masalahnya begini, disebut sabar itu pada dzarbil awal, pada pukulan pertama. Sabar itu pada pukulan pertama. Kalau sudah 2 minggu, 3 minggu kemudian kita bilang, alhamdulillah Ustaz saya sudah sabar. Itu bukan sabar, itu sabarnya kaset gitu ya. Sabar bersebab diobati oleh waktu. Sabar itu di dzarbil awal, di pukulan pertama. Orang kok kemudian kena ujian pertama, kemudian dia mengatakan alladzina yaquluna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un itu di ayat berikutnya 156 tadi. Jadi orang yang ketika dihantam musibah, dihantam ujian, langsung kalimatnya innalillahi wa inna, dan benar-benar innalillahi. Sesungguhnya semua itu milik panjenengan ya Allah, milik panjenengan. Tubuh saya milik panjenengan ya Allah, apapun yang ada di sekitar saya milik panjenengan. Wa inna ilaihi raji'un, dan kelak sesungguhnya semua itu akan kembali pada panjenengan. Kalau kemudian bisa seperti itu, maka kita akan mendapatkan pahala tanpa batas. Sholat itu ibadah yang batas pahalanya diberikan oleh Allah, pahalanya disampaikan. Puasa juga begitu, zakat juga begitu. Yang tanpa batas adalah sabar. Berarti pun sabar itu hal yang teramat sangat mahal, hal yang teramat sangat tidak gampang, dan hal yang memang harus dilatih terus-menerus. Untuk taat butuh sabar, jangan duduk begini butuh sabar. Saya lihat ada bunda yang aduh duduk ini gak enak, ini gak enak, ini gak enak. Kudu sabar. Ya saya bisa merasakan penderitaan jenengan. Mohon maaf nih, saya duduk di sini mohon maaf. Ini sudah tua-tua itu Ustaz. Iya enggak loh, sabar loh. Ya Allah, masih 21, 22. Jangan jangan makan dengan yang lain loh. Jadi yang penting sehat. Umur muda kaki tua. Para bunda yang dirahmati Allah. Jadi agar supaya mode sabar itu benar, maka panjenengan harus tahu dan kenal siapa tadi Bu? Yang menguji kita. Yang menguji kita adalah Allah, yang maha tahu tentang kita, sehingga tidak mungkin Allah memberikan ujian yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Yang kedua Bu, yang menguji panjenengan ini adalah zat yang maha cinta terhadap panjenengan, sangat mencintai kita. Orang tua itu kalau sayang dengan anaknya, ketika memberikan amanah pun, kira-kira diawasi nggak, dikontrol nggak? Bahkan kadang didampingi, gitu loh. Diberi ujian tapi didampingi, karena sayang, khawatir kalau kemudian anak ini tidak mampu, tidak bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan panjenengan sepanjang panjenengan mau membersamai dan dibersamai oleh Allah, membersamakan dan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan pernah melihat uji nyali, tayang uji nyali, pernah ya? Itu ketika kemudian yang sedang teruji nyalinya tidak kuat, mulai takut, yang dilakukan apa? Yang jalankan. Nah, itu angkat tangan. Angkat tangannya kemana? Atas. Masa ke atas? Ke kamera ya? Kamera ya? Ke kamera. Kenapa dia angkat tangannya ke kamera? Karena dia tahu sedang dilihat, benar? Dan dia tahu kalau dia angkat tangan kamera akan segera dihentikan, ditolong, didatangi, benar nggak? Bun, panjenengan senantiasa diawasi Allah, betul? Maka ketika kita merasa tidak mampu dengan ujian, goyang angkat tangan, berdoa, bermunajat, jangan kemudian ketika merasa tidak kuat kedukun. Mbak, kalau pembuatan kuat amalan nopo mbak jimatin nopo mbak kepada Allah. Jadi kita mohon kepada Allah untuk apa tadi? Dikuatkan, dimampukan melewati keseluruhan ujian. Bersebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan panjenengan sendiri dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan yang tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agamaku, membersamai dinku, memperjuangkan dinku, memahami dinku, maka aku akan menolongnya dan mengokohkan posisinya, mengokohkan kedudukannya. Itu yang disampaikan oleh Allah. Jadi panjenengan kedah pirsa bahwa oh yang muji itu Allah kok, yang maha tahu siapa saya. Yang kedua, Allah itu zat yang maha mencintai saya, paling mencintai saya. Bahkan cintanya Allah terhadap saya itu lebih dibanding cinta istri saya terhadap saya. Sehingga kalau saya harus memilih, harus pilih Allah. Bahkan cinta ibu saya itu kalah dengan Allah. Sehingga kalau kemudian harus memilih, harus pilih Allah. Kan begitu?
Jadi cinta Allah terhadap panjenengan kula sami menika cinta yang totalitas, cinta yang dalam lagunya Busuk itu la 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 gimana? Terus memberi gimana? Tak berharap kembali loh. Kasihmu Enggak, maksudnya sayanya gimana? Yang tadi loh. Tak hanya memberi itu sebenarnya apa? hanya memberi Hanya memberi. tak harap Allah kembali. itu kan begitu banget. Allah itu memberi segala sesuatu pada panjenengan dan tidak berharap kembali. Tidak berharap sama sekali. Oh, jenengan sholat itu bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri. Pahalanya kan dikembalikan untuk kita, bukan keuntungan untuk Allah. Gitu betul. Apakah kalau kemudian kita sholat maka sifat rohnya Allah bertambah? Kan enggak. Hanya memberi tak harap Kembali. Oke. itu cinta yang real nyata. Kalau cintanya ibu apa begitu terhadap anak? Apa benar harap kembali? Kok anak yang apa ini unu ibu ada biaya ya waktu saya melihat diri saya sendiri belum begitu. Kita itu tidak begitu. Kita itu masih ada pamrihnya dengan anak gitu betul. Cuman karena Gus Dur itu pengen untuk agar supaya anak itu birrul walidain. Nah, ibumu itu memberikan apapun tidak berharap kembali. Gua kadang kemudian disuruh apa, susunya delay gitu kalau ditanya. Jadi kemudian dipanggil Allah sangat mencintai kita. Non sewu, ada ibu yang sedang meninabubukan anak. Ketika meninabubukan anak, pertanyaan saya, ada nggak ibu yang ketika meninabubukan anak malah tidur duluan? Anaknya belum. Pernah? Karena lelah ya kan? Capek, kalau lelah itu berpahala. Sampai kemudian anak itu ibu bisa. Allah ngatur jenengan dan saya kan tidak pernah ngantuk, walau naum dan tidak pernah tidur, begitu firman Allah dalam ayat Kursi 255 Al-Baqarah. Bahkan aku tidak pernah tidur. Karena kalau kemudian Allah lengah lalai tidur pun dalam hitungan detik seluruh alam semesta selesai sudah. Matahari yang bergerak pada garis yang namanya solar apex, bumi yang sedang berevolusi dan rotasi. Kalau kemudian roh semesta alam tidur saja, itu selesai semua alam semesta. Kita pun akan selesai. Maka Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, menjadikan alam semesta ini terus bekerja, bersandar kepada kemahaadilan Allah. Nah ini yang ketiga berarti. Jadi yang pertama memahami bahwa Allah zat yang maha mengenal kita. Yang kedua memahami bahwa Allah zat yang paling mencintai kita. Yang ketiga memahami bahwa ketika Allah menetapkan ujian pun pada panjenengan dan saya dalam rangka untuk menjamin kemahaadilannya. Waduh nulisnya orangnya Allah maha adil kita saja. Jadi di poin ketiga kita meyakini Allah itu maha adil, sehingga setiap ujian itu pasti dalam rangka untuk menjamin sifat maha adilnya Allah. Kita petikkan firman Allah di dalam surah apa? Surah Zalzalah saja yang paling enak, yang panjenengan hafal. Surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di ayat ke-7 dan 8 Bu. Gimana Bu? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi di ayat ke-7 dan 8 itu pun Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan pada panjenengan dan saya atas setiap apa yang Allah ujikan, suguhkan di dalam kehidupan, maka sikap saya dan sikap panjenengan sekecil apapun dalam menghadapi hidup itu dinilai oleh Allah. Kebaikan sebesar zarah. Zarah itu apa? Dulu waktu kecil saya mendapat terjemahan biji sawi. Tetapi kemudian setelah kita dewasa, belajar dari banyak guru, banyak sumber, banyak kitab-kitab tafsir, ternyata yang disebut zarah itu adalah bagian terkecil dari sebuah unsur yang bisa dideteksi oleh manusia.
tidak bisa dilihat kadang, tapi kemudian bisa terdeteksi. Salah satu contohnya misalnya ada yang menyebut zarah itu atom. Imam Al-Mawardi, tafsir Al-Mawardi. Ada yang menyebut zarah itu adalah partikel terkecil penyusun cahaya namanya foton. Jadi Allah ingin mengatakan pada panjenengan, jangan khawatir hambaku, kebaikan sekecil apapun ketika kalian berhadapan dengan ujian yang aku berikan, maka aku akan berikan balasan pada kalian. Demikian pula dengan keburukan sekecil apapun yang panjenengan dan saya lakukan, pasti ada balasan yang sempurna. Allah tidak akan mendolimi dalam balasan itu terhadap kita, tidak pernah. Maka jenengan jangan pernah merasa begini pun dengan ujian Allah. Nah iya, saya itu sholat iya, puasa iya, tapi perasaan rizki sebelah itu loh. Rizkinya tetangga saya nggak pernah sholat, puasa juga tetap makan, kok ya lancar. Artinya seakan-akan kita bilang pada Allah, ya Allah jangan salah menetapkan rizki. Ya Allah jangan salah naruh rizki ya Allah. Kan begitu itu kasarnya. Ketika kemudian kita merasa bahwa tetangga kita yang tidak sholat, tidak puasa, rizkinya lebih mudah dibanding kita yang sholat, kita yang puasa, ini pasti ada yang salah dengan cara pandang kita. Karena kalau kemudian cara pandang kita seperti itu, kita menggugat Allah, bahkan mengatakan Allah ini keliru Gusti Allah. Kok yang diberi rizki yang sana bukan saya? Bersebab apa? Rizki versi kita itu cuman rupiah, dolar, apalagi itu ringgit, yen, yen nono dibayar, yen nono utang. Jadi versi kita itu. Padahal pada saat yang sama tetangga kita melihat kita itu ini, ya Allah putranya Bu Fulanah itu loh, anaknya nurut-nurut, gak neko-neko, tak lihat loh handphone itu handphone jadul lama, udah gak protes. Lah anak saya itu setiap kali muncul handphone baru minta misal begitu Bu. Artinya dia melihat takjub pada panjenengan, ya Allah Bu Fulana itu loh ya, suaminya rajin ke masjid, di saat yang sama dia sedih melihat suami. Kita rezeki apa banget? Sangat super Bu. Berapa orang yang kemudian untuk menjadikan anaknya sholat, anaknya baik harus mengeluarkan dana berpuluh-puluh juta, berapa 100 juta, dipondokkan sana, diterapikan sana dan seterusnya, belum berubah. Tapi ada orang yang anaknya tidak dipondokkan, tidak dimaafkan, tapi baiknya Masya Allah. Ada begitu? Ada, karena saya lihat real. Tidak dipondokkan, tidak dimaafkan bersama dengan orang tuanya, dan lihat ketaatan anak terhadap orang tua, saya Masya Allah. Ketika ibunya sibuk apa dikit, diganti. Bu, kersani pulau apa nyuci apanya apa, ya Allah ini kan anak mahal Bu. Wah, itu kalau kemudian orang tidak paham, tidak merasa itu sebagai rizki. Karena bagi orang-orang tertentu rizki itu cuma apa yang ada di dompet, di ATM, buku tabungan kan, buku yang sering buat orang nangis karena saldonya dibuka kemudian misal-misal, kenapa Bu sedih bisa saldonya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, itu gambaran yang ini. Di poin itu berapa? Karena ini matinya. Poin ketiga Bu ya. Poin pertama, Allah Maha tahu siapa panjenengan. Poin kedua, Allah sangat mencintai panjenengan. Poin ketiga, Allah Maha adil dan Allah menjaga kemahaadilannya di dalam menetapkan ujian atas setiap hamba. Yang digunakan dalilnya Zalzalah ayat 7 dan 8. Oh berarti Bu, kalau dibuat rumusan berarti sigma U, jumlah usaha yang kita lepas akan sama dengan sigma H, jumlah hasilnya. Berapapun yang panjenengan lepas pun itu akan sama dengan hasil yang panjenengan terima. Sehingga apapun yang saya terima hari ini merupakan buah dari tabungan saya di masa lalu. Siapa panjenengan hari ini adalah buah dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Jadi kamu baru tahu. Jadi paling mudah seperti itu konsepnya. Oh berarti kalau saya pengen masa depan saya itu indah baik, apalagi di akhirat, itu bergantung pada apa yang kita lakukan hari-hari ini. Benar Bu ya?
Apa yang kita lakukan hari-hari ini itu akan menentukan apa yang akan kita dapatkan nanti. Ada orang tua yang ketika anaknya kecil mau rekoso, mau sabar, mau mengorbankan dirinya dalam menumbuh kembangkan anak di medium tumbuh yang benar. Menjadikan diri kita medium tumbuh kembang yang benar bagi anak itu butuh sabar. Leres? Ketika anak melakukan kesalahan, tidak gampang muncul kalimat-kalimat marah, kalimat-kalimat bentakan, kalimat-kalimat, tapi diarahkan dengan baik dan seterusnya. Kesabaran yang seperti itu buahnya nanti ketika anak itu sudah remaja, sudah dewasa. Jadi sigma U sama dengan sigma apa tadi? Jumlah usaha yang panjenengan lepas, sigma U sama dengan sigma H. Jumlah hasil yang kita dapatkan. Lah kalau panjenengan merasa ada yang belum kita dapat, perasaan seperti ini wajar pada diri manusia termasuk saya dan panjenengan. Kadang kita merasa sudah berbuat baik pada seseorang, tapi kok kemudian orang tersebut terhadap kita sikapnya dan seterusnya tidak sebagaimana sikap kita terhadap dia. Pernah nggak Bu dikecewakan dengan manusia bersebab kita tidak mendapatkan sikap yang semestinya? Halo Bu? Pernah? Kira-kira suami apa pernah Bu bersikap tidak sebagaimana yang panjenengan harapkan? Pernah Bu? Saya juga begitu. Istri saya kalau jenengan tanya juga pasti begitu. Pernah melihat saya, merasakan saya bersikap tidak sebagaimana yang dia harapkan. Orang tua terhadap anak pernah merasakan begitu? Pernah. Artinya para bunda yang dirahmati Allah, ketika kemudian kita merasa saya sudah seperti ini loh pada istri, pada suami saya, Ustaz, saya sudah berusaha untuk menjadi istri yang terbaik, Ustaz. Kalau saya masak itu saya masakkan yang paling dia suka. Makanya setiap kali saya masak untuk besok saya selalu tanya sama suami, Mas, besok dimasaknya apa? Ketika kemudian bilang suami, ya terserah gak apa-apa. Saya masakkan sop, Ustaz, marah Ustaz. Ini panas-panas kan enaknya saya bening kok sop. Mas katanya terserah, ya terserah, tapi kan kudu pinter milih. Kecewa nggak? Kecewanya manusiawi, tapi jangan diperturutkan. Karena dengan kecewa yang diperturutkan pahala masak sop jenengan jadi hilang. Karena sejatinya kita jenengan taat pada suami itu kan perintah Allah, bukan karena perintah suami, tapi perintah Allah. Sehingga kita melakukan untuk siapa berarti? Allah. Untuk Allah. Karena kalau kemudian kita berharap, kalau saya berharap pada istriku, komen istri sikap, maka yang muncul pasti banyak kecewa. Gini istri saya ketika kemudian berharap dari Muhammad datang banyak kecewa. Tapi kalau dia berharap pada Allah, kok kemudian suaminya bilang seperti tadi, ya Allah, aku tuni kan ya saya bening. Akhirnya besoknya aku bener-bener saya bening saya. Air micin. Jadi kalau kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berharap pada manusia atau menggantungkan kebahagiaan kita pada manusia itu patah hati yang disengaja. Orang yang menggantungkan kebahagiaannya pada komentar manusia itu patah hati yang disengaja. Karena komentar manusia itu tidak ada habis. Benar? Mas, besok masalah apa? Pecel ini kan jenyono tumpangnya enak loh deh. Besoknya ada tumpang pecel plus. Jadi kan peyai itu dunia ini loh deh, nggak selesai. Berharap pada manusia itu patah hati yang disengaja. Pernah saya ceritakan mungkin di forum berbeda ya, kalau di sini belum, tapi sebagian sudah pernah mendengar. Luqmanul Hakim itu memberikan contoh seorang bapak dan anak yang didolimi oleh komentar manusia. Bersebab apa? Dia terima, dia tidak memfilter komentar manusia.
Harusnya jenengan dan saya itu kan punya filtrasi yang bagus, filter yang bagus. Jadi mau berangkat ke pasar menjual keledai, ya kan? Anaknya duduk, bapaknya duduk di atas, anaknya suruh nonton. Orang udah mulai berkomentar, astagfirullah, bapak tidak sayang anak. Masa bapaknya loh naik di atas keledai, anaknya suruh nonton. Tidak keperi anak-anak. Jangan hanya bapaknya. Bilang sama Yona ya, disalahnya ngomong nangis. Anak kamu yang naik, biar abahmu yang dibawa, udah anaknya di atas, abahnya di bawah. Komentar manusia, dasar anak tidak punya adab. Orang tua suruh nonton, astagfirullah, tidak berbakti. Ya Allah nak, salah lagi nak. Ya sudah nak, kita naik di atas terus dia berdua. Astagfirullah, ini orang tua dan anak tidak punya peri kehewanan. Keledai kecil dinaiki 2 orang. Nak, salah lagi nak. Ya sudah nak, kita tuntun. Kamu yang pegang tali kekang kanan, saya kiri, dituntun berdua. Ini bapak dan anak tidak cerdas, punya keledai kok tidak dinaiki. Bu, kalau komentar manusia nggak selesai. Akhirnya bingung, keledainya diangkat berdua. Orang langsung bilang bapak dan anak bingung. Jadi menggantungkan kebahagiaan pada komentar orang itu patah hati yang disengaja. Sehingga panjenengan dan saya wajib untuk menggantungkan perilaku kita pada komentarnya Allah. Komentarnya Allah. Jadi komentar Allah itu yang kemudian kita harapkan bisa menjadi penguat kita melakukan banyak hal, mentenagai panjenengan dan saya untuk melakukan hal-hal yang produktif. Masa jadi produktif? Bersebab panjenengan berharap Allah yang mengomentari ini. Dengan apa? Dengan pahala yang diberikan bersebab keikhlasan kita. Orang masa dengan ikhlas, gak ikhlas kan kelihatan. Orang kalau masa dengan ikhlas, mengambil sesuatu dengan tersenyum, enak, tenang. Kalau gak ikhlas kan bemor, bium. Rasanya yo pokok itu ya. Yang menikmati dan tidak menikmati. Baik. Dan ketika kemudian panjenengan merasa apa yang panjenengan lepaskan itu tidak sebagaimana yang panjenengan dapat, sigma U kok tidak sampai sama dengan sigma H ya Ustaz ya? Saya mengeluarkan ini nilainya 70 kurang lebih 70. Tapi kalau yang saya dapat cuma kalau dikalkulasi sekitar 30. Jangan khawatir Bu. Yang pertama jenengan tidak bisa mengkalkulasi amal itu dengan angka. Contoh nih, panjenengan sedekah 500.000. Di hadapan Allah, di brankas alam semesta, di kalkulator alam semesta, 500.000 setiap orang itu bisa berbeda. Satu bisa jadi karena niat. Ada yang 500.000 niatnya bersih dari awal sampai akhir. Ada yang 500.000 berkurang nilainya menjadi 100.000 karena niatnya salah atau karena niatnya tidak totalitas. Ada yang 500.000 jadi hilang sama sekali karena riya. Riya itu kan menghapus amal. Jadi yang dilepas sama-sama 500.000, tapi yang satu ikhlas sehingga kembalinya jangan khawatir 500.000. Tapi yang niatnya salah bisa jadi bukan 500, mereka cuma 100. Sampai kemudian riya bukan kembali, tapi kemudian jadi bala bencana buat kita dan seterusnya. Jadi tidak bisa panjenengan dan saya mengkalkulasi amal soleh dengan angka. Yang terpenting panjenengan melepaskan kebaikan itu, panjenengan tinggal menunggu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan, memantulkan kebaikan kita pada diri kita sendiri. Yang dilepas 50 akan kembali 50. Jangan khawatir. Cuma masalahnya 50 itu versi langit, bukan versi kita. Sehingga kalau melepaskan sedekah 1 juta, kalkulasinya kan firman Allah dilipat gandakan 10, paling enggak ya. Kalau saya lepaskan 10 juta, saya dapat 100 juta. 100 juta versi kita itu beda dengan versi langit. Versi langit bisa jadi 100 juta itu dalam bentuk uang yang dikembalikan pada kita, rizkinya tetap 10 juta, tapi anak lebih nurut. Karena untuk menjadikan anak nurut itu banyak orang meluangkan uang berpuluh-puluh juta, 100 juta. Gila betul. Pasangan lebih enak diajak ngobrol,
rumah lebih nyaman dimasuki dan seterusnya, ibadah jadi lebih connect dengan Allah, baca Quran bisa langsung tusuk dan seterusnya. Tulis dia nggak bisa ditakar. Dan kalau kemudian tetap panjenengan merasa tetapi kok perasaan masih kurang ya, jangan khawatir Bu, insya Allah yang kurang itu akan disimpan oleh Allah dalam bentuk TE. Sigma U sama dengan Sigma H tadi Bu ya. Maka rumus lengkapnya jadi Sigma U sama dengan Sigma H plus TE. TE itu tabungan energi. Artinya kalau saya melepas 50, saya cuma merasa dapat 30, yang 20 itu disimpan di berangkas alam semesta milik Allah yang dia akan dicairkan saat kita butuh. Bukan pengen, bukan saat kita pengen, bukan. Tapi saat kita pernah nggak merasa mendapatkan rezeki nomplok dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sejatinya itu adalah tabungan energi kita yang tersimpan di alam semesta dan kemudian oleh Allah dicairkan pada saat kita membutuhkan dan kita merasa nggak nyangka-nyangka. Contoh Bu ya, contoh paling gampang gini lah, kalau mengawang-awang begitu agak sulit. Bun, panjenengan buka dompet kosong. Tiba-tiba pada saat nyetelika baju jenengan, kok pas di sakunya mak berduduk. Kemudian kita lihat, alhamdulillah, padahal duitnya dia padahal cuma lali gitu loh. Ada 300.000, ya Allah, atur subhanallah, ya Allah. Pernah begitu tuh? Artinya kadang amal itu begitu. Amal panjenengan disimpan oleh Allah itu amal panjenengan dan dikembalikan oleh Allah di saat panjenengan. Itu namanya TE, tabungan energi. Jadi kadang kemudian kita lewat sebuah jalan. Ini kisahnya saya. Di Jalan Penanggungan itu pernah ada seorang ibu yang tertimpa pohon. Panjenengan saya yang rumahnya waktu itu Wilis lewat situ kan dari ribuan kali selama 10 tahun lebih itu ribuan kali. Jenengan juga begitu mungkin, tapi kemudian pohon itu ditakdirkan oleh Allah tidak kena kita, tapi kena seseorang. Tapi ketika kena seseorang, jenengan jangan langsung bilang begini, oh ibu ngelek, bukan begitu, bukan, belum selesai. Jadi ketika kemudian pohon itu mau tumbang gini misalnya, udah hampir naik panjenengan nggak tahu, nyantai aja lewat. Setelah jenengan lewat sekian detik baru turun. Bisa jadi itu adalah tabungan energi kebaikan panjenengan yang dicairkan oleh Allah. Tapi buat yang ini tertimpa tadi jangan kemudian kita langsung, anjani wong elek. Anjani memang tabungan energinya buruk. Bisa jadi itu orang baik yang Allah ingin memuliakannya dengan cara apa? Dengan cara diberikan sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyedihkan, bersebab Allah akan memberikan. Kalau tadi kan sistemnya kita nabung ya, kita nabung kemudian kita dapat tabungan kita. Kalau ini diutangi, utang dulu ya, sebab orang diutangi kan berkurang sesuatunya, bahkan kadang kemudian merasa kurang nyaman. Tapi jangan khawatir, ini akan dikembalikan oleh Allah dalam bentuk terbaik. Sehingga prinsip yang berikutnya dari kesabaran agar supaya bisa memunculkan mode sabar dengan lebih mudah, lebih otomatis adalah melihat sisi ini yang tadi. Jadi panjenengan melihat sisi kemahaadilan Allah dan melihat sisi apa Bu? Bahwa setiap orang akan mendapatkan haknya secara sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tabungan energi tadi. Sehingga yang terpenting bagi panjenengan dan saya ketika mendapatkan ujian yang berasa berat, dan manusia itu kalau kemudian diuji dan merasa berat, biasanya secara umum ya, koyok sing paling abot dewe sanggup. Udah merasa ujian itu paling berat dan seterusnya. Padahal merasa berat itu akan semakin memberatkan apa yang kita rasakan. Tapi kalau kemudian kita ketemu orang tidak kita keluhkan, ada model orang yang setiap ketemu orang keluhkan ujian Allah, dikeluhkan, padahal semakin dikeluhkan semakin bertambah rasa beratnya. Bukan beratnya ujian, bukan bobotnya sih tetap, tapi rasanya semakin berat. Apalagi kalau ketemu dengan orang yang tidak benar. Lah ya Ustaz, bapaknya anak-anak itu loh kok begini-begini. Kemudian Ustaznya bilang, oh ya Bu, kemarin ada seorang juga begitu. Memang laki-laki hari itu begini-begini. Kecuali saya.
Jadi kalau kemudian ketemu dengan orang-orang yang semakin seperti ini, ya semakin akan berasa berat. Baik para punya rahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan panjenengan dan saya sebuah doa agar supaya mode sabar itu bisa muncul dengan lebih gampang, lebih mudah. Yang pertama, doa yang panjenengan hafal, sangat hafal, doanya Nabi Musa. Gimana Bu doanya Nabi Musa? La ilaha Rabbis rohli sadri. Ya Allah, saya mohon panjenengan lapangkan dada saya, lapangkan hati saya, lapangkan pikiran saya, lapangkan pemahaman saya. Rabbis rohli sadri dada saya. Wa yassirli, lapang dada itu baru menjadikan urusan itu mudah. Yasir itu kan mudah, yusra itu mudah. Wa yassirli amri. Jadi setelah dada kita dilapangkan oleh Allah, maka urusan akan jadi mudah. Yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan kalau urusan itu sudah dimudahkan Allah, maka biasanya lidah kita akan tertuntun untuk tidak mengucapkan kecuali apa yang Allah ridho. Jadi orang itu kalau mengucapkan sesuatu yang Allah tidak ridho, pasti dadanya sedang sendiri, pasti dadanya sedang sesek, nyesek. Tapi kalau Rabbis rohli sadri, dia sudah mohon, ya Allah lapangkan dada saya, maka ketika dada itu lapang, pikiran nyaman, urusan pasti lebih mudah, ringan. Dan ketika kemudian dimudahkan oleh Allah, hati lapang, urusan ringan, tidaklah dia berkata-kata kecuali apa yang Allah. Oh, berarti kata kuncinya orang yang berucap tidak baik itu pasti hatinya sedang tidak lapang, hatinya pasti sedang sempit. Maka doa ini adalah doa yang niscaya bagi panjenengan dan saya setiap pagi kita panjatkan. Kita mohonkan pada Allah agar supaya hati kita itu lapang berhadapan dengan apa dan siapa. Baik, doa yang kedua di surah Al-Baqarah 250. Rabbana afriq alaina sabr. Jadi kita minta oleh Allah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai sabar. Rabbana afriq alaina sabr wasabbit aqdamana, dan agar supaya dikukuhkan aqdamana itu langkah kaki kita, kemanapun dimanapun oleh Allah dikukuhkan. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan berikan pertolongan kami ya Allah atas orang-orang yang kafir. Di sini itu Bun, kafir itu di sini. Kafir itu kalau bahasa Inggrisnya paling kafir. Kafir itu apa? Penutup. Yang menutupi. Berarti orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tertutupi, bisa mata hati, bisa perasaan, bisa pikiran. Orang-orang yang tertutup. Dan kita berlindung pada Allah Subhanahu 'alal qaumil kafirin, dan berikan pertolongan kami ya Allah dari orang-orang yang tertutupi itu. Karena kadang orang yang sedang tertutupi itu pun menjengkelkan panjenengan dan saya. Orang yang hati dan matanya tertutup dari kebaikan-kebaikan panjenengan, itu kan kadang menjengkelkan. Padahal kita sudah berbuat baik, sudah menolong, sudah melapangkan, tapi dia tertutup hati dan matanya dari kebaikan-kebaikan panjenengan, sehingga dia bersikap semaunya dan seterusnya. Jadi kadang orang-orang yang sedang tertutupi hati, tertutupi pikiran itu mengundang kejengkelan. Maka kita mohon pada Allah, ya Allah tolonglah saya dari orang-orang yang seperti ini, sehingga panjenengan bisa jadi tidak akan dipertemukan dengan orang seperti itu, atau dikuatkan jika bertemu dengan orang seperti Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa kita untuk dapat apa Bu? Kesan agar mode sabarnya otomatis keluar.
jika berhadapan dengan ujian. Baik, dari situ dulu. Ini belum contoh-contoh langsung dari para nabi, insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Ada yang mau disampaikan, ditambahkan? Kalau Saya nggak doanya, tega lihat aja. Ustaz doanya gini, ya Allah berilah kekuatan menghadapi segala sesuatu yang tidak mengenakan. Tidak apa-apa, tidak dikasih sabar. Bukan yang tidak mengenakan. Ya Allah, mampukan saya untuk menghadapi setiap ujian yang panjenengan berikan. Karena ada hal-hal yang mengenakan yang justru menjadikan manusia tidak lulus ujian. Anak lulus, anak masuk di ITB, sobat aku. Kabarkan pada banyak orang dengan penuh kebanggaan, enggak lulus ujian ya. Dengan penuh kebanggaan. Sambil merasa bahwa anak temennya yang tidak masuk di mana-mana, cuma diterima di perguruan tinggi swasta, dia merasa lebih baik. Anakku lebih baik, enggak lulus ujian ya. Artinya kita mohon pada Allah dikuatkan untuk semua ujian. Apakah ujian yang mengenakan atau tidak, menyempitkan atau melapangkan semuanya ujian. Gitu betul. Bahasa Indonesia nggak apa-apa, bahasa Jawa, bahasa Mandarin juga boleh. Sabun? Iya bu. Iya. Tiga. Iya. Iya. Jadi ini pun prinsipnya, hidup itu wang sinawang, sawang sinawang. Kadang kebaikan orang lain yang kita anggap wah luar biasa, sejatinya merupakan beban dari dia. Kalau guru kami itu bilang begini, jangan gampang melihat rumput tetangga lebih hijau dibanding rumputmu sendiri. Lihatlah tagihan listriknya. Maksudnya apa? Maksudnya pasti ada hal-hal yang kita tidak mengerti kesempitannya, ujian dia, sehingga kita merasa ketika mendapat ujian itu jangan apapun bandingkan dengan orang lain. Bandingkannya itu paling enak dengan diri kita. Dulu saya diuji begini, ya Allah, sikap saya begini, maka sekarang sikap saya harus lebih baik dibanding sikap saya dulu, karena kalau kemudian kita bandingkan dengan orang lain, betul-betul hasil. Dalam kita belajar untuk terus bisa menikmati suguhan, kata begini, kalian terus mohon kepada Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita disabarkan, tawakalkan kepada. Baik, demikian para bunda yang dirahmati Allah, kita tutup dengan munajat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wafirin, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qabil al-hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami bagian dari hamba yang Kau ridho atas kami, bagian dari hamba yang telah kepulangan kami dalam sebaik-baik kepulangan yang husnul khatimah. Hadirkan atas keluarga kami ya Allah nuansa sakinah mawaddah warahmah wa barakah, menjadi keluarga yang Engkau penuhi dengan kebaikan kebermanfaatan. Dan jadikanlah ya Allah putra putri kami, pasangan hidup kami qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan mata dan penentram hati, serta jadikan keluarga kami imamul muttaqin, imam di dalam kebaikan dan ketakwaan, pemimpin di dalam kebermanfaatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah.
Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kurang salah dalam penyampaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.